Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Adapun firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Namun yang akan menjadi dasar penekanan untuk kita renungkan yaitu diambil dari ayat 2 sampai yang ke-8. Untuk jelasnya akan saya bacakan demikian. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama-sama adalah yaitu Allah versus berhala. Bapak Ibu saudara-saudara, penyembahan adalah respon penuh syukur dari umat untuk Allah yang mulia. Jadi bukan untuk membayar apa yang Allah telah lakukan kepada kita. Penulis Mazmur memperbandingkan bagaimana orang-orang yang menggantungkan hidupnya atau membanggakan segala sesuatu yang berupa bendawi, katakanlah semacam harta benda yang memberikan mereka kebanggaan, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang mereka terima adalah merupakan hal yang mereka peroleh dari apa yang berwujud, dari apa yang kelihatan. Dengan memiliki hal yang berkelebihan di dalam hidup yang berupa benda bendawi, maka memberikan manusia keyakinan bahwa mereka akan dijamin kehidupan mereka. Mereka akan merasa aman sehingga apa yang tidak kelihatan itu kerap diabaikan. Lalu apa yang tidak kelihatan itu? Selain dari yang kelihatan, yang berupa bendawi tadi, itu apa yang kita punya, kepemilikan kita, tidak lain Bapak Ibu saudara-saudara adalah pertumbuhan rohani. Karena terkadang ini yang tidak nampak, tidak kelihatan, tidak kita rasakan secara signifikan. Karena ia dalam pergerakannya, jikalau kita tidak betul-betul menghayati, maka kita tidak akan merasakan suatu pertumbuhan yang nyata dalam kehidupan rohani kita. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Mazmur ini ditulis adalah memang betul menggambarkan situasi pada saat itu, bagaimana orang-orang hidup menggantungkan diri kepada hal-hal yang mereka lihat. Allah tadi yang berwujud. Dan ini yang juga dikatakan sebagai penyembahan berhala. Dan ini berdampak kepada kehidupan umat yang mempengaruhi dalam cara mereka beribadah, cara mereka menyembah Allah. Yang tentunya menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana umat menyembah, beribadah kepada Dia yang Maha Kudus dan Maha Suci. Karena apa yang dipahami oleh manusia itu sangat dangkal. Karena manusia berada pada batas di mana mereka membutuhkan sebuah hal yang real, yang itu lebih mereka pahami dan dimengerti. Sedangkan yang bersifat abstrak itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, muncul kecenderungan di dalam kehidupan manusia, yaitu lebih membanggakan hal-hal yang nyata, yang berwujud, yang kelihatan, dibanding kepada hal-hal yang tidak nampak, katakanlah yang hadir dalam rupa kuasa, yaitu Allah sendiri. Nah, pada masa kini pun masih banyak hal-hal yang dinilai tingkat ketaatan, tingkat kesuksesan seseorang itu berdasarkan apa yang ia miliki berupa kekayaan, sehingga mereka terkadang tidak bangga kepada harta yang terpendam, yaitu pertumbuhan rohaninya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisannya ini pemazmur menyeratkan sebuah himbauan kepada kita. Janganlah kita mengandalkan hidup kita pada hal yang berupa benda duniawi saja, yang hanya memberi kita kenyamanan yang bersifat semu. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan Allah yang dapat bertindak, yang dapat berbuat, serta melakukan apa saja yang kita mau. Tidak hanya berdiam diri saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang telah hadir kepada kami, diberitakan, disampaikan. Kiranya firman itu boleh menjadi sulu dan pelita, dan juga boleh menjadi dalam diri kami seperti benih yang tumbuh subur, dan kami merawat sehingga ia tetap terpelihara. Puji syukur terima kasih Tuhan,
segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui setiap pergantian waktu, masa yang terjadi di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan melewati pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Namun semua itu adalah berkat yang tepat yang kami perlukan untuk hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sanak saudara, tetangga, anggota keluarga, anak, istri, suami, orang tua, yang semuanya itu memberikan kami kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi. Demikian juga atas penyertaan peliharaan-Mu dalam pelayanan-pelayanan kami, dalam kehidupan berjemaat kami, dalam setiap program-program jemaat kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakannya sebagaimana yang menjadi tujuan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan. Kepadamu-lah kami berserah, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.